Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riri Nur Fadila. Saya dari kelas IE21C6, jurusan Teknik Industri. Di sini tujuan saya membuat video untuk memenuhi tugas kimia dasar yang diberikan oleh Bapak Heru Darmawan, STMT. Next. Yang pertama saya akan membahas kesetimbangan kimia, di mana kesetimbangan kimia adalah keadaan saat kedua reaktan dan produk bertemu dalam konsentrasi yang tidak memiliki kecenderungan lebih lanjut untuk berubah seiring waktu. Secara umum, kesetimbangan dalam reaksi kimia ini dibagi menjadi dua, yaitu terdiri atas kesetimbangan statis dan kesetimbangan dinamis. Untuk contoh soal kesetimbangan kimia, yaitu 1 liter campuran gas pada suhu 100 derajat pada keadaan setimbang mengandung 0,045 mol nitrogen tetroksida dan 0,03 mol nitrogen dioksida. Di mana diketahui NO2 sama dengan 0,03 mol L-1 dan N2O4 sama dengan 0,0045 mol L-1. Maka kita dapat menemukan rumus yaitu K sama dengan NO2 pangkat 2 per N2O4. Setelah itu kita dapat memasukkan angka-angka yang telah diketahui tadi ke dalam rumus ini, di mana 0,03 mol L-1 pangkat 2 per 0,0045 mol L-1 dapat memperoleh yaitu 0,0009 mol L-1 per 0,0045 mol L-1. Maka kita dapat menemukan hasil yaitu 0,2 mol L-1. Selanjutnya, kinetika kimia. Reaksi kimia adalah suatu proses di mana suatu zat atau reaktan diubah menjadi zat yang berbeda dan disebut dengan produk. Untuk contoh soal yang pertama mengenai kinetika kimia, yaitu dalam volume wadah 1 liter dimasukkan 0,08 mol gas fosgen terurai sesuai reaksi. COCl2G menjadi CO plus Cl2. Setelah 20 detik gas tersebut tinggal 0,02 mol, maka laju peruraian gas fosgen tersebut adalah dapat kita ketahui bahwa COCl2 awal yaitu 0,08 mol per 1 liter. Sedangkan COCl2 akhir yaitu 0,02 per 1 liter. Untuk rumus dalam mencari laju peruraian gas fosgen, yaitu V sama dengan COCl2 akhir dikurang dengan COCl2 awal per T. Sama dengan 0,02 per 1 dikurang 0,08 per 1 per 20. Hingga kita mendapatkan angka itu min 0,06 per 20. Dan hasil akhirnya yaitu 3 kali 10 pangkat 3 M per S. Untuk contoh soal nomor 2. Setiap kenaikan suhu sebesar 10 derajat Celcius mengakibatkan suatu reaksi berlangsung 2 kali lebih cepat. Jika reaksi terjadi pada 20 derajat Celcius, reaksi akan berlangsung selama 30 menit. Berapakah lama reaksi tersebut akan berlangsung pada suhu 40 derajat Celcius? Di sini kita telah mengetahui kenaikan laju reaksi atau N, yaitu 2. Sedangkan kenaikan suhunya yaitu 10 derajat Celcius.
T1 sama dengan 20 derajat Celcius, T2 sama dengan 40 derajat Celcius, dan T20 sama dengan 30 menit. Maka rumus yang ada yaitu T40 sama dengan 1 per N pangkat T2 dikurang T1 per T dikali T20. Sama dengan setengah pangkat 40 dikurang 20 per 10 dikali 30. Hingga kita mendapatkan hasil 1/4 dikali 30, yang dimana hasil akhirnya itu 7,5 menit. Selanjutnya kesetimbangan larutan. Kelarutan atau solubility adalah jumlah maksimum suatu zat yang dapat larut dalam suatu pelarut. Untuk contoh soalnya, 1 mol senyawa AB berada dalam 1 liter air. Jika pada larutan tersebut mengalami disosiasi sebesar 40%, menurut reaksi AB menjadi A plus B, tentukan tetapan kesetimbangan reaksi tersebut. Untuk pembahasannya, volume air yang kita ketahui yaitu 1 liter. Jumlah mol AB cari kesetimbangannya yaitu 1 mol. Mol AB yang terdisosiasi yaitu 40 per 100 dikali 1 mol, sehingga mendapatkan 0,4 mol. Persamaan reaksi AB itu menjadi A plus B. Mol pada mula-mula yaitu 1, hingga mol bereaksi menjadi 0,4. Hingga hasil akhir yaitu mol setimbang 0,6. Volume 1 liter, konsentrasi AB sama dengan 0,6 mol per 1 liter sama dengan 0,6 M. A sama dengan 0,4 mol per 1 liter sama dengan 0,4 M. B sama dengan 0,4 mol per 1 liter sama dengan 0,4 M. Kc sama dengan A dikali B dibagi AB sama dengan 0,4 dikali 0,4 dibagi 0,6. Hingga kita mendapat hasil akhir yaitu 0,27. Larutan dan sifat koligatif adalah sifat fisik larutan yang disebabkan oleh banyaknya zat terlarut pada suatu larutan. Sifat koligatif tidak bergantung pada hal selain jumlah zat terlarut apapun senyawa yang dilarutkan ke dalamnya. Contoh soal motalitas. Hitunglah kemolalan larutan cuka yang mengandung 24% massa CH3COOH. Diketahui persennya itu yaitu 24 dan MR-nya yaitu 60. Maka rumusnya yaitu M sama dengan persen per MR dikali 1000 per 100%. Kita dapat memasukkan angka yang sudah diketahui tadi ke dalam rumus, yaitu 24 per 60 dikali 1000 per 100 dikurang 24. Di mana 24 per 60 dikali 1000 per 76, hasilnya yaitu 5,26 M. Termokimia. Secara definisi, termokimia berarti ilmu kimia yang mempelajari hubungan antara kalor atau energi panas dengan reaksi kimia atau proses-proses yang berhubungan dengan reaksi kimia. Contoh soalnya yaitu, tuliskan persamaan termokimia dari pernyataan berikut. Delta HF derajat CaCO3 sama dengan min 1207 Kj per mol.
maka Ca plus C plus 3/2O2 menjadi CaCO3 delta H sama dengan min 1207 Kj per mol, di mana Ca merupakan kalsium, C merupakan karbon, dan O2 merupakan oksigen. Next. Yang terakhir yaitu redox. Redox adalah reaksi kimia yang terjadi dari gabungan reduksi dan reaksi oksidasi. Reaksi redox mencakup semua proses kimia di mana atom melibatkan perubahan keadaan bilangan oksidasi Bilox. Contoh soalnya yaitu tentukan reduktor dan oksidator reaksi redox di bawah ini. K ditambah H2O menjadi OH plus H2. Untuk pembahasannya yaitu sebelum menjawab soal ini, kita harus menentukan terlebih dahulu Bilox masing-masing unsur seperti di bawah ini. Nah, untuk K sendiri itu mengalami kenaikan Bilox dari 0 menjadi plus 1. Sehingga K ini menjadi reduktor. Sedangkan H mengalami penurunan Bilox dari plus 1 menjadi H. Sehingga ia menjadi oksidator. Untuk presentasi kali ini, saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.